Baik, selamat pagi siswa-siswi saya. Bagaimana keadaannya hari ini? Pasti sehat semua ya. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah mendeskripsikan makanan dan minuman. Nah, di sini Bapak sudah memberikan eh, jenis-jenis makanan. Yang pertama adalah nasi goreng, yang kedua daging rendang, dan yang ketiga adalah sate. Nah, saya yakin bahwa di antara ketiga jenis makanan ini, kalian sudah pernah mencoba salah satunya. Dan saya yakin yang paling sering kalian coba adalah nasi goreng. Tentu, nasi goreng ini pembuatannya sangat gampang ya. Bisa di rumah tanpa harus dibeli di rumah makan. Oke, kita akan lanjutkan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, saya harap setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami kosakata yang berkaitan dengan makanan dan minuman dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah mengidentifikasi ciri makanan dan minuman seperti warna, rasa makanan itu bagaimana, aromanya bagaimana, dan apa saja bahan-bahan yang digunakan dalam membuat makanan tersebut. Kemudian menyusun kalimat sederhana yang mendeskripsikan makanan dan minuman dan struktur yang sesuai dan struktur yang benar. Yang keempat adalah menulis teks deskripsi singkat tentang makanan atau minuman favorit menggunakan kosakata yang sesuai. Yang kelima adalah menyampaikan deskripsi secara lisan tentang makanan dan minuman favorit dengan pelafalan dan intonasi yang tepat. Kemudian yang keenam adalah menunjukkan sikap percaya diri dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan berbicara dan menulis di kelas. Nah, yang pertama kita membahas dulu nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu jenis makanan khas Indonesia yang sangat populer dan banyak sekali digemari oleh berbagai kalangan, baik itu dari anak-anak muda, dari anak-anak, remaja, orang tua, bahkan sampai yang sudah lanjut usia. Makanan ini terbuat dari nasi putih yang digoreng bersama bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kecap manis, cabai, dan serta bumbu-bumbu tambahan lainnya. Nah, saya yakin bahwa siswa-siswi saya sudah pernah mencoba bagaimana membuat nasi goreng di rumah walaupun tidak lengkap dengan bumbu-bumbu yang sudah saya jelaskan. Nah, warna nasi goreng ini biasanya kecoklatan karena menggunakan kecap manis. Jadi, kecap manis ini mempengaruhi warna dari nasi goreng yang akan kita konsumsi. Aromanya, aroma nasi goreng ini tentunya harum dan menggugah selera yang membuat kita sebagai konsumen atau yang mengonsumsi nasi goreng ini sangat menggugah selera, terutama ketika masih hangat ya. Karena ketika nasi goreng ini masih hangat, maka kita sangat berselera dalam ingin mengonsumsi nasi goreng tersebut. Dan rasa nasi goreng ini sangat khas, gurih, sedikit manis, dan juga pedas tergantung selera. Jadi saat kita menggoreng nasi goreng ini kita bisa menambahkan cabai sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah, nasi goreng biasanya disajikan di atas piring dengan pelengkap seperti ada kita kasih acar, mentimun, tomat, kerupuk, telur. Oke, kita lanjut pada gambar yang kedua adalah daging rendang. Nah, makanan khas daging rendang ini berasal dari Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat yang terkenal hingga di mancanegara. Makanan ini terbuat dari potongan daging sapi yang sudah diolah dan dimasak dengan santan dan campuran berbagai bahan seperti serai, lengkuas, dan campuran bahan-bahan lainnya seperti bawang merah, cabai, dan daun jeruk. Nah, proses memasak ini membutuhkan waktu yang lama, bahkan hingga berjam-jam, sampai santan mengering dan bumbunya meresap sempurna ke dalam daging. Rendang memiliki warna yang coklat, kehitaman dengan tekstur daging yang lembut dan bumbu yang kental. Aromanya sangat harum
dan khas karena perpaduan antara rempah-rempah tradisional, rasanya gurih, pedas, dan sedikit manis, menciptakan rasa yang kaya dan mendalam. Nah, kita lanjut pada gambar yang ketiga. Di sini gambar yang ketiga saya yakin bahwa anak-anak siswi saya tahu ini adalah sate. Nah, sate adalah salah satu makanan khas Indonesia yang sangat terkenal dan digemari oleh banyak orang. Makanan ini terbuat dari potongan kecil daging, biasanya daging ayam, daging kambing, sapi, atau kelinci yang ditusuk menggunakan tusukan bambu, lalu kemudian dibakar atau dipanggang di atas bara api hingga matang. Nah, selama proses pembakaran, daging sate diolesi dengan bumbu kecap manis seperti kecap Ahoy yang dicampur dengan bawang merah dan sedikit margarin agar mendapat aroma yang lebih khas sehingga dapat menggugah selera. Nah, setelah matang, sate disajikan dengan siraman saus kacang yang gurih dan sedikit pedas, serta taburan bawang goreng yang ada di atasnya. Nah, kita lanjut pada jenis-jenis minuman. Di sini ada dua gambar yang dapat kita perhatikan bersama bahwa gambar yang di sebelah kanan ada kopi hitam dan yang sebelah kiri adalah es teh dingin. Nah, kita akan mendeskripsikan minuman ini. Yang pertama adalah kopi hitam. Kopi hitam ini adalah minuman yang terbuat dari biji kopi yang diolah dan disangrai, digiling lalu diseduh dengan air panas tanpa tanpa tambahan gula, susu atau krim. Tapi biasanya kita yang minum-minum kopi sering menambahkan gula agar rasanya lebih nikmat. Nah, warna minuman ini pekat kehitaman dengan aroma yang khas, kuat dan tajam. Rasa kopi hitam umumnya pahit, tetapi jika ditambahkan gula maka ada sedikit manis-manisnya. Namun justru disitulah letak kenikmatan bagi penikmat kopi sejati. Nah, ketika diseduh, kopi hitam mengeluarkan aroma yang harum, menenangkan dan membangkitkan semangat. Minuman ini sering disajikan hangat di pagi hari untuk menambah energi atau di sore hari ketika sedang bersantai. Nah, kita lanjut pada gambar yang kedua, yaitu es teh manis. Es teh manis ini adalah minuman yang sangat populer di Indonesia. Minuman ini sering kita jumpai ketika kita makan di restoran dan dapat disajikan baik secara panas maupun dingin. Nah, kali ini kita akan membahas es teh dingin yang dikasih es batu. Nah, minuman ini terbuat dari seduhan teh yang dicampur dengan gula, kemudian ditambahkan es batu agar terasa dingin dan menyegarkan. Nah, es teh manis dingin ini paling nikmat kita konsumsi dia pada saat sedang panas atau sedang kemarau. Nah, warna es teh manis biasanya coklat keemasan dengan aroma teh yang khas dan harum. Rasanya manis, segar, dan cocok diminum kapan saja, terutama saat cuaca panas ya. Nah, sensasi dinginnya mampu menghilangkan dahaga dan memberikan rasa nyaman di tenggorokan. Es teh manis sering disajikan di rumah makan, warung, hingga restoran sebagai minum pendamping berbagai hidangan. Meskipun sederhana, es teh menjadi minuman favorit banyak kalangan. Nah, jadi dari pembahasan yang sudah Bapak sampaikan, dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita pada hari ini, kegiatan mendeskripsikan makanan dan minuman ini Bapak ajarkan dengan tujuan untuk melatih kemampuan siswa-siswi dalam menggunakan kosakata dan struktur kalimat bahasa Indonesia secara tepat. Jadi Bapak harapkan melalui kegiatan ini kita dapat belajar bersama bagaimana menggambarkan ciri-ciri suatu makanan atau minuman seperti rasa, warna, bentuk, aroma, dan bagaimana cara penyajiannya ya. Nah, selain melatih keterampilan berbahasa, mendeskripsikan makanan dan minuman ini juga membantu siswa mengenal budaya kuliner Indonesia yang sangat beragam seperti rendang, sate, nasi goreng, atau es teh manis. Dengan demikian, pembelajaran ini tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan berbahasa kita, tetapi juga menumbuhkan apresiasi terhadap kekayaan budaya di Indonesia. Nah, setelah kita membahas bagaimana cara mendeskripsikan makanan dan minuman, Bapak harap kalian dapat mendeskripsikan makanan dan minuman kesukaan kalian. Jadi
tugas untuk sisa waktu kita yang masih tersisa, saya harap kalian dapat membuat atau mendeskripsikan makanan dan minuman favorit kalian di depan kelas. Jadi setelah itu nanti di sini Bapak sudah membuat latihan di rumah. Jadi ada 3 gambar ya. Yang pertama ayam goreng, kemudian bolu kukus, dan ketiga jus jeruk. Jadi ini merupakan latihan di rumah. Jadi Bapak harap kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan, bagaimana cara mendeskripsikan sesuatu makanan atau minuman, bagaimana ciri-cirinya, dan tugas ini akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Jadi sekian saja materi kita pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari siswa-siswi saya. Dan akhir kata sebelum kita pulang, dan saya ucapkan terima kasih. Yahoo.